Halo, saya Oki Stiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang SQL Yok ya, di mana nanti teman-teman semua akan menggunakan SQL Yok pada pertemuan materi tentang indeks ya, di mana nanti fungsi indeks itu kan salah satunya untuk agar kita bisa mencari data supaya lebih cepat. Nah, namun cepatnya seberapa itu kan juga pasti ada parameternya ya, dan nanti ada tolak ukurnya atau ada waktu kecepatan berapa dalam mencari data di dalam indeks itu, sehingga dapat kita nanti simpulkan di dalam indeks nanti berapa sih waktu yang tercepat bisa kita dapatkan. Nah, selain itu juga nanti teman-teman bisa belajar dengan menggunakan SQL Yok ini supaya nanti untuk mempermudah dalam pengelolaan database ke depannya, sehingga teman-teman semua nanti bisa uh, belajar SQL Yok ini secara mandiri ya, dan nanti teman-teman semua jauh lebih mudah ke depannya dengan pengelolaan MySQL-nya dengan menggunakan SQL Yok ini, karena yang saya berikan kemarin itu dengan menggunakan command prompt itu sudah hampir secara keseluruhan sebagai dasar konsepnya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal nanti belajar secara mandiri. Oh, dengan menggunakan SQL ini nanti teman-teman tinggal belajar penggunaan toolsnya saja, karena teman-teman konsepnya sudah mengetahui. Atau yang juga dengan menggunakan PHP-admin yang kemarin sempat saya singgung, mungkin beberapa ada yang error, mungkin ada yang bisa. Nah, itu juga bisa menggunakan PHP-admin, itu sebenarnya sama aja. Ya, yang mungkin saya tampilkan di sini nanti dengan menggunakan PHP-admin pun sebenarnya tidak jauh beda ya, tinggal nanti kita bisa menggunakan yang mana ya untuk uh, pengelolaan MySQL-nya gitu ya. Nah, ini sebelum saya mulai sebentar ya, saya lompat terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman yang mau memulai dengan SQL Yok, pastikan sudah mendownload file yang sudah saya berikan. Kemudian teman-teman semua bisa melakukan instalasi seperti biasa. Saya yakin teman-teman sudah bisa melakukan instalasi software. Ya, cukup diklik setupnya lalu di next sampai selesai. Saya rasa tidak ada untuk perintah yang bermacam-macam untuk pilihan opsinya. Paling hanya sekedar language, directory ya. Nanti pastikan aja tinggal di next. Nah, nanti kemudian teman-teman sampai sampai menjalankan aplikasinya ya, aplikasinya di desktop pun ya bentuknya seperti gambar ini ya, ikan lumba-lumba ya, ya SQL Yok ini. Nah, nanti di sini tinggal dijalankan. Nah, teman-teman nanti ketika sudah menjalankan ya, sudah tampilannya seperti ini, nanti teman-teman bisa melakukan tes koneksi terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Nanti bisa diklik new. Nah, kita nanti bisa bikin koneksi baru, misalkan koneksi database ya, lalu diklik OK. Nah, kemudian nanti teman-teman semua bisa cukup perhatikan pada host address-nya, username dan passwordnya saja. Ingat ya, kalau mau masuk ke dalam SQL di MySQL di command prompt, teman-teman selalu menambahkan menu root ya, dan ini dari uh, user ya, menunya ya. Nah, lalu disertakan main p kalau ada passwordnya. Nah, kebetulan kalau punya saya sudah saya berikan password, dan itu berkaitan dengan materi juga nanti yang akan saya sampaikan ya. Nah, ini saya isi password nantinya. Tapi kalau nanti teman-teman masih kosong ya cukup kosongi saja. Kalau mau dicoba nanti seperti ini, kalau misalkan sudah ada passwordnya lalu dikosongi atau salah misalkan password, ya pasti akan error. Nah, kalau kita masukkan password yang benar ya, lalu kita tes, nah hasilnya seperti ini. Di oke, nanti lalu kita bisa langsung klik connect ya. Nah, kita yes, nanti ada notifikasi, lalu kita melihat tampilan dari SQL Yok itu seperti apa. Nah, teman-teman nanti silakan dipelajari mengenai penggunaan SQL Yok ini. Saya tidak mungkin dapat menjelaskan satu persatu fungsi toolsnya. Ya, yang penting nanti poin-poinnya ya yang bisa Anda ketahui. Nanti ini tempat kita bisa melakukan query ya, seperti kayak kita melakukan select ya, update ya, atau menampil bisa menampilkan yang join dan sebagainya, itu bisa dari sini ya, seperti sintaksnya. Nah, lalu kalau di sini
tampilan database-nya. Kalau misalkan tampilan database-nya kita perjelas, nanti ada tabel. Nah, tabelnya itu tinggal kita klik ingin tabel yang mana yang ingin kita tampilkan. Nah, kalau kita klik data pegawainya di sini kan muncul nih. Nah, ini ya. Untuk apa bagian ini di bagian query-nya. Tapi kalau di bagian bawahnya nanti bisa di sini ada message, ada tabel data serta info. Nah, info itu yang di apa teks tabelnya itulah, nah seperti itu. Kita sebenarnya sudah hampir bahas semua ya, tinggal nanti di sini teman-teman tinggal menyesuaikan aja dalam penggunaan SQL Yoke-nya. Ya. Nah, di tabel data ya, yaitu nanti teman-teman biasanya kalau mau ngisikan insert itu bla 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 lah seperti itu. Di sini bisa langsung ditambahkan secara manual, artinya satu persatu tinggal ditambahkan, bisa lalu tinggal diklik save. Artinya wah, Pak Oki nggak ngajarin dari dulu, ya kan? Sebenarnya gampang seperti ini kan. Sebenarnya kalau dibilang jauh gampang seperti ini. Cuman kalau saya berikan langsung seperti ini, teman-teman nggak akan tahu konsepnya, ya kan? Database-nya itu seperti apa, prosesnya bagaimana, kok tiba-tiba saya ajarkan pakai tools ngisi seperti kayak ngisi Excel mungkin malah, ya, dan lalu tinggal klik save aja gitu kan. Nah, itu jadi kurang menarik lah, ini seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar menggunakan ini. Nah, poinnya nanti kita di sini teman-teman belajar untuk menggunakan indeksnya. Ya, nanti akan saya berikan caranya bagaimana. Nah, nanti tombol ini ya nanti bisa dipelajari. Salah satunya mungkin yang paling sering nanti digunakan ada ini ya, execute query. Lalu kalau ini mau membuat koneksi baru, ini execute all query ya. Jadi apapun yang nanti kita tampilkan di sini di-execute semua. Tapi kalau misalkan mengeksekut beberapa bagian itu juga bisa. Nah, seperti itu ya untuk singkatnya mengenai SQL Yoke ini. Akan saya langsung masuk ke materi yang hak akses ya. Hak akses ke maaf yang ke-12, pertemuan yang ke-12 dulu ya. Yang di materi sebelumnya. Ya, yang indeks, maaf, bukan yang ya hak akses setelah indeks ya. Nah, jadi teman-teman semua, tujuan kita nanti belajar indeks secara garis besarnya, indeks di sini adalah sebuah fungsi di dalam SQL di mana fungsinya mirip sebuah ini ya, katalog buku ya, di mana kalau kita ingin mencari kata-kata atau referensi yang paling cepat, di mana kita cari kan pasti kita mencari halaman indeksnya ya. Oh, mau cari kata misalkan bahan baku atau cari kata apapun lah yang ingin kita cari, misalkan kata-kata yang biasanya jarang ditemukan ya, susah ditemukan. Nah, itu dalam sebuah buku itu kita cari, dilihat indeksnya ya. Nah, kalau kita mencari satu per halaman pasti akan sangat lama kan. Nah, dengan indeks itu kita sudah diberikan bantuan dari mulai nanti ada alfabet A, nanti yang indeks A referensi A itu muncul semua A, siapa aja, terus B-nya B apa aja gitu, tuh C sampai dengan Z, sehingga nanti kita mau mencari kata apapun di situ jauh lebih cepat gitu ya. Nah, itu secara garis besarnya gambarannya seperti itu kalau di dalam SQL. Nah, di sini contohnya kalau kita mau lihat ya, di pengertian indeks, kalau kita punya perintah di sini select bintang from pegawai di mana NIP-nya 12360 ya. Jika NIP-nya tidak dijadikan sebagai indeks, pencarian data pada seluruh tabel ya bisa. Kalau tabelnya katakanlah pegawainya isinya 100, ya kita cari NIP itu 12360 itu juga bisa ya. Jadi tidak ada sebenarnya tidak masalah gitu. Cuman nanti kita juga bisa mengeksekut dengan menggunakan indeks itu jauh lebih cepat ya. Kita nanti bisa bandingkan aja ya. Misalkan nanti sudah saya tunjuk data pegawai, di sini ada NIP, nama, alamat, golongan sama kode DEP ya. Itu bisa kita lihat. Nah, pada tabel di bawah ini ya teman-teman semua, nanti kita bisa melakukan
query di dalam di sini ya. Misalkan kalau seperti biasa kita lakukan ini ya, mencari ya data ya. Data pegawai. Nah, kita akan mencari data pada umumnya ya, yang kita lakukan seperti biasa di command prompt ya, select bintang from data pegawai di mana NIP-nya sekian, itu akan memunculkan hasilnya pasti ya. Dan kalau kita nanti bisa lihat ya pada message keterangannya di sini, itu memerlukan waktu eksekusi ini ya, execution time-nya sekian detik ya, 0, sekian mungkin memang gak berasa, gak berpengaruh, cuman kan dimana kalau nanti Anda punya data di sebuah perusahaan yang kita kelola di database-nya, datanya dari mulai ratusan hingga ribuan ya, bahkan ratusan ribu, misalkan masih dengan menggunakan MySQL pun, pasti kalau kita lakukan pencarian ya mungkin ketemu, tapi perlu proses waktu ya. Nah, dimana nanti kalau misalkan kita mau menyiasatinya supaya lebih cepat, itu bisa dengan menggunakan indeks tadi ya, dimana nanti teman-teman bisa lihat ya keuntungan dari indeks. Nanti proses penggabungan sejumlah tabel, proses dengan order by, proses fungsi agregat seperti min dan max, itu bisa dilakukan ya dengan menggunakan indeks. Artinya untuk mencari data-data yang berkaitan dengan ini itu bisa ya. Oke, lalu selanjutnya ya, bagaimana cara kita membuat indeks tersebut ya. Sebelum nanti teman-teman untuk mengeksekusi indeksnya, pasti harus membuat indeksnya terlebih dahulu, dimana misal ada sebuah data ya, kalau tadi kan namanya data pegawai, apapun lah itu nanti seperti yang teman-teman sudah buat sebelumnya, teman-teman berarti sudah memiliki datanya di dalam sebuah tabel ya, artinya ya. Nah, untuk selanjutnya baru bisa membuat indeksnya ya, dimana nanti caranya adalah create index disertai nama indeksnya, bebas. Nama indeksnya itu bebas, tidak ada patokan apapun, yang penting jangan ada spasi ya. Itu kalau misalkan pun ada spasi ya kasih underscore misalkan seperti itu. Nanti lalu ditambahkan onnya, kemudian nanti nama tabelnya apa ya. Nah, nama tabelnya apa, lalu field atributnya apa ya, itu di sini sudah dijelaskan ya. Jadi seperti itu ya untuk membuat indeksnya ya. Jadi nanti kalau kita mau coba ya, misalkan ini kalau misalkan datanya segini ya, saya belum tahu tadi ini saya udah lupa ini, maksudnya ini sudah dibuat indeks atau belum. Misalkan ini mau kita jalankan, kita tambahkan ya create index, misalkan nomor, saya berikan nomor pegawai, saya mau memberikan nama nama indeksnya namanya nomor pegawai ya, dimana on di sini tabelnya data pegawai, karena data saya tabelnya namanya data pegawai di sini ya, data pegawai ya. Lalu saya tunjuk di tabelnya tabel NIP ya, tabelnya kan tadi data pegawai, atributnya ya, atributnya NIP ya, seperti ini ya. Nah, kalau mau mengeksekusi sebagian ya, Anda bisa menggunakan ini, tapi kalau Anda mau mengeksekusi semua, berarti execute all queries, jadi semua yang kita ketik di sini nanti dieksekusi kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mengeksekusi mana yang kita blok kayak gitu ya. Nah, dengan seperti ini ketika sudah, ya ini berarti sudah sukses ya, sudah sukses. Nah, lalu kita bisa menguji ya dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Misalkan kita sama-sama mencari data ini lagi, jadi sudah diingat ya, mungkin eksekusi waktunya berapa ya, kita eksekusi lagi. Oke, masih menghasilkan yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat tadi eksekusi time-nya 516 ya. Jadi kalau bisa kita lihat ini eksekusi time-nya menurun ya, dari
waktunya tadi dan transfer time juga menurun di sini. Ya. Nah, mungkin di sini kita lihat tidak ada perbedaan signifikan. Namun tapi di sini sudah ada ciri-cirinya. Kalau kita lihat juga di dokumentasi yang saya berikan pada slide itu juga sudah menunjukkan hasil ya, di mana tidak menggunakan indeks sekian ya. Nah, kenapa kok menggunakan SQL Log? Nah, karena SQL Log bisa menampilkan execution time-nya itu waktunya sampai sepersekian detik ya. Jadi karena kalau di PHP MyAdmin itu masih di berapa detik ya saja ya, tapi kalau di SQL Log sudah sampai sepersekian detik aja, di 0,00 itu diperhitungkan ada di SQL Log. Jadi seperti tadi yang saya tampilkan ya. Nah, jadi teman-teman semua bisa melihat dari indeksnya itu hasilnya seperti itu ya. Nah, lalu ada lagi di sini kalau kita mau menggunakan indeks pada yang ciri-cirinya unik ya, katakanlah seperti itu ya. Create index di sini memberikan yang unik. Artinya kalau misalkan kita berikan indeks yang unik di sini ya, kita nanti kalau ada ya data yang masuk dengan misalkan nih NIP tadi, NIP-nya itu kan, kalau NIP kan berarti artinya kan hampir sama kayak primary key ya. Ya misalkan ada misalkan golongan darah, misalkan golongan darah kan ada A, AB, terus A, B, AB gitu ya, sama O misalkan. Nah, misal di satu data pegawai itu atau di satu data apapun itu ada satu pegawai yang golongan darahnya O misalkan. Nah, di situ kalau diminta di dalam satu tabel itu, satu atribut itu hanya boleh ada satu aja. Hanya boleh ada satu aja yang memiliki golongan darah O. Kalau ada lebih dari itu nggak boleh. Makanya disebut unik kan. Nah, kita juga bisa kasih itu. Jadi nanti kalau misalkan ada ya yang memiliki golongan darah O lagi lebih dari satu misalkan, pasti nanti di sini ada muncul notifikasi ya, di mana notifikasi nanti nilai atau golongan darah tadi sudah ada dan inputnya ditolak kayak gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan diminta untuk membuat indeks yang unik, teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti itu ya. Itu gambaran mengenai materi indeks. Jadi semoga materi indeks di sini dapat bermanfaat teman-teman semua ya, sehingga dapat memperjelas teman-teman mengenai gambaran materi di pencarian atau di indeks ini ya. Kalau masih penasaran dengan tampilan yang ada di PHP MyAdmin, teman-teman semua bisa lihat ya, ini tampilannya hampir sama. Dan kalaupun mau melakukan execute query itu di SQL di sini ya, itu hampir sama kan. Nah, jadi nanti tinggal seperti kayak di command prompt. Nah, untuk materi pada indeks pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk materi kali ini saya akhiri. Terima kasih.